saya SD sudah pintar membuat sendiri. Wah, jadi pelajaran apa? Kita bikin galas sendiri. Kayaknya jadi lagi ada hikmahnya mungkin apa Pak Sekda? Ya itulah hikmahnya bahwa ya hidup ini juga kan seperti kita main leleng pada saat kapan kita harus mengulur talinya, kalau kencang angin bagaimana caranya. Ini kira-kira itu semua itu. Mendesain layang-layang. Filosofi main layang-layang. Iya. Jadi kapan kita menambah ketinggiannya, kapan kita bertahan untuk tidak menambah ketinggian. Luar biasa. Kapan kita harus menarik, kan gitu itu. Kapan? Karena kan ini kan goyangan angin itu kan, goyangan angin. Artinya kalau kita tidak atur, bisa bermasalah layang-layang kita kan. jadi itu pelajaran hidup. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi di acara Koja-Koja. Nah, ada yang spesial hari ini, kita bersama narasumber kita yang luar biasa. Beliau adalah Pak Roni Mukhtar, Dr. Roni Mukhtar. Beliau adalah Sekda Kota Bau-Bau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Salamnya begini. Jadi alhamdulillah yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai benteng. Jadi sebagai orang beton yang tentunya diwarisi sebuah benteng yang menjadi mahakarya oleh para leluhur kita. Nah, hari ini kita akan bincang tentang itu. Baik Pak, jadi Pak Sekda sebagai orang beton, bagaimana sih Pak Sekda merasakan keadaan dari benteng saat ini yang merupakan mahakarya yang sangat besar? Oke. Baik, terima kasih para pemirsa TV yang berbahagia. Salam sehat, salam bebas corona. Saya awali dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya sangat bagus dan penjelasan saya begini. Saya sebagai orang yang lahir dan besar di dalam benteng, bermain-main di sana, di kawasan benteng, pada masa kecil saya, dan kemudian sekarang ini Allah mentakdirkan saya untuk menjadi sekretaris daerah Kota Bau-Bau. Pada kondisi kedewasaan saya seperti saat ini, saya juga sudah mengenyam pendidikan yang cukup lumayan lah. Gitu. Kemudian dari itu tadi, saya akhirnya bisa belajar menilai tentang mahakarya yang dihasilkan oleh para leluhur kita terkait dengan keberadaan benteng itu. Jadi begini, benteng keraton itu kan luasnya kalau tidak salah ya sekitar panjangnya itu ya sekitar 2 hektar luasnya, dan panjang kelilingnya itu 3 km lebih. Pada bagian-bagian tertentu ketinggiannya sampai 8 bahkan sampai 10 meter atau 9 meter lah. Disusunlah batu dengan sangat rapi. Kalau di ketinggian yang kira-kira 3 atau 4 meter mungkin masih bisa kita terima akal sehat lah bahwa mungkin ini hanya butuh waktu saja untuk menyusun itu sampai kemudian bisa jadi. Tapi yang mengherankan itu kalau kemudian di beberapa sudut benteng itu tingginya sampai 8 atau 9 meter itu. Tentu perhitungan konstruksinya luar biasa itu. Karena kita lihat saat ini, karena konstruksinya yang sangat luar biasa, akhirnya masih bisa bertahan. Sampai hari ini. Itu tetap seperti bentuk semula, dan ini menjadi bukti bahwa kemampuan arsitektur orang tua kita dulu luar biasa. Kemampuan teknik, kalau bicara soal
menyusun bangunan itu kan keterampilannya orang teknik itu, ya, itu membanggakan. Saya kadang merenung gitu ya, bagaimana caranya susunan batu yang luar biasa tingginya itu menggunakan pakai alat apa? Orang berdiri, ya, lalu kemudian bekerja menyusun batu, mengangkat batu yang cukup berat di satu ketinggian tertentu, yang risikonya kalau terjatuh pasti nyawa melayang. Saya membayangkan masa itu kan tidak ada sarana yang bisa dimanfaatkan untuk membantu pekerjaan itu, tapi faktanya kemudian bisa. Sehingga sampai dengan saat ini sebagai orang Buton, sebagai putra kelahiran dalam Benteng, Wolio, itu yang kadang-kadang merenung saya. Benar-benar hebat ini leluhur kita ini. Sehingga betul tadi kalau Adinda katakan, Benteng Keraton ini adalah sebuah mahakarya leluhur kita yang harus menjadi kebanggaan kita sebagai generasi muda saat ini, harus menjadi sumber inspirasi bagi kita generasi muda saat ini, bahwa orang tua kita saja dulu yang terbatas pengetahuannya sudah bisa menghasilkan mahakarya yang seperti itu. Nah, kita ini harusnya lebih bagus lagi itu dari apa yang dihasilkan, karena segalanya kan saat ini sudah tersedia. Kita juga sekolah soal itu, banyak yang spesifik ilmunya soal itu, ya. Jadi harus ada itu. Jadi ada tekad, ada optimisme bahwa tidak harus bikin benteng lagi seperti yang dibuat oleh orang tua kita dulu, tapi pada karya yang lain-lainnya. Nah, tapi kuncinya sebenarnya menjadi bangunan yang megah dan luar biasa seperti yang kita saksikan saat ini tentu karena ada kekompakan, ada persatuan, ada kerjasama, ya, yang dibalut dengan nilai-nilai kebersamaan yang kalau dulu kita sebut dengan cara petangunan, sampai sekarang juga kita sebut begitu, yang oleh Pak Wali Kota Bau-Bau kemudian dielaborasi menjadi Polima. Nah, ini harus kita jaga, harus kita bersatu, kita harus saling mendukung, kita harus saling menopang, bekerja sama itu dan sebagainya, agar cara berpikir orang tua kita dulu yang kemudian menghasilkan mahakarya itu bisa kita warisi untuk kita buat mahakarya lain di saat ini. Kuncinya persatuan dan kesatuan. Kira-kira begitu itu, Dinda. Ya, gini Pak Sekda. Jadi kan lahir dalam benteng, terus pasti kan ada pengalaman-pengalaman kehidupan yang mungkin bisa di-share ke para pemirsa. Jadi ini masa saya kecil tahun 70-an awal, akhir 60-an, jadi saya lahir tahun 1964, 13 Desember tepatnya 1964, lahir di dalam benteng. Kebetulan masa kecil saya juga di situ. Jadi anak benteng Pak Sekda. Anak benteng. Nah, kalau pertanyaannya apa yang yang menarik untuk bisa dikenang, kemudian bisa diceritakan kepada teman-teman gitu ya. Kalau saya sih ada dua. Pertama, kenangan kalau kita harus ke sungai, mengambil air, dan kemudian bawaan benda yang akan dijadikan sebagai tempat mengambil air itu dari sungai atau dari ada saluran air dulu itu, Kampenalo. Itu pakai buyung, jadi pakai buyung. Nah, kalau turunnya kan sangat terjal, karena memang menurun terjal, sehingga harus hati-hati. Tapi karena kita masih muda, sehingga turunnya pun itu walaupun terjal, licin, alhamdulillah kita bisa lewati. Luar biasa.
sampai kemudian tiba di sungai atau di air Campenalo itu. Yang kemudian masalah kalau kita balik dari sungai sudah ada muatan air di Bosu. Bosu itu buyung dari tanah liat yang kalau jatuh pasti pecah. Nah, ada tantangan pada saat itu pasti. Nah, itulah makanya ini saya mau ceritakan. Jadi kalau kita dari sungai mengambil air, sudah ada bawaan setelah mandi, terus kemudian ke dalam benteng, kembali ke dalam benteng. Tentu kan mendaki nih. Mendaki kalau hari-hari biasa mungkin tidak terlalu licin. Tapi kalau misalnya setelah hujan, sudah ada apalagi hujan rintik-rintik pas hanya membasahi sebagian jalur jalan yang biasa kita lewati itu, maka kemudian ya harus hati-hati kita menginjakan kaki. Jadi melangkah demi langkah mendaki itu harus ada keputusan yang tepat. Karena kalau tidak ada keputusan yang tepat, maka berwujud pada salah melangkah. Di saat salah melangkah tergelincir terjatuh. Nah, di saat jatuh pasti bawaan air yang ada dalam buyung itu ikut jatuh dan pecah. Sehingga pulang di rumah kita banyak pasti dimarahi oleh orang tua ini kalau sudah tiba di rumah. Karena enggak ada hasilnya kita pergi ke sungai untuk ambil air dan bahkan membuat buyung kita bawa pecah. Ya, ini apa yang bisa kita ambil? Bahwa melangkah itu tadi harus hati-hati dan harus punya perhitungan. Jadi pengambilan keputusan untuk menginjakan kaki pada injakan kita pada saat mendaki itu keputusan. Dan keputusan ini harus dipikirkan secara cepat, tepat. Karena kan terus melangkah ini. Betul. Melangkah langkah demi langkah harus cepat dan tepat. Cepat karena memang harus terus berjalan, tepat karena kalau tidak tepat terpleset jatuh. Itu sehingga kemudian mungkin dari pengalaman ini sebagian besar anak keraton kalau yang merantau pasti sukses itu, sebagian besar. Karena memang sudah terbiasa dari kecilnya dilatih untuk mengambil keputusan cepat dan tepat. Wah, tapi memang dan tidak ini modal pemimpin. Betul. Modal pemimpin. Nah, ya, seorang pemimpin kan harus mengambil keputusan dan keputusan itu harus cepat, tepat dan mengena pada apa yang menjadi sasarannya. Inilah yang saya kira pengalaman yang maha penting bagi saya sehingga saat saya dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sekda berdasarkan apa yang dipercayakan Pak Wali Kota kepada saya, Bapak Dr. Haji Abdul Sajid Tamirin Magister Hukum, yang juga putra keraton, putra dalam benteng Wolio, yang pengalamannya pasti sama dengan relatif lebih rumit mungkin lebih daripada saya, ya, karena beliau kan lebih duluan lahir dari saya, pasti lebih rumit kondisinya. Nah, berguna jadi pengalaman itu tadi berguna di saat saya saat ini menjabat atau berperan dalam posisi sebagai sekda Kota Bogor. Itu pengalaman pertama. Yang pertama. Yang kedua soal main layang-layang kan di benteng itu kan di benteng itu kan kadang-kadang kami waktu masih kecil itu menggunakannya untuk tempat berinjak main layang-layang. Jadi main layang-layang suatu masa kecil kami itu suatu permainan yang sangat menyenangkan, ya. Jadi kita main layang-layang kapan harus jadi pada saat saling adu galas itu kan dulu ada namanya digalasing gitu ya benangnya. Pada saat mengadu galas itu harus tepat mengulur kapan dan menarik kapan. Itu harus tepat karena kalau tidak, santapan. Iya, pelajaran besar juga ini. Pelajaran besar juga ini kecil-kecil, tapi ini harus juga pengambilan keputusan juga ini. Nah, sambil kita harus hati-hati, mawas diri untuk menginjakkan kaki di bawah karena kalau tidak kan terjungkal ke bawah itu. Terjungkal. Itu juga semua hal yang saya kira pengalaman menarik dan bagi saya ini modal. Ya, bagaimana disebut tadi. Ini menjadikan saya akhirnya pada saat ya sampai dengan saat ini ya karir saya
lumayan bagus ya. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala melalui para Bapak Wali Kota, saya kemudian dijadikan sebagai sekda. Kira-kira itu, Dinda. Iya. Nilai-nilai. Iya. Jadi saya penasaran tadi nih Pak Sekda. Itu layang-layangnya terbuat dari apa? Kalau ada kan kertas minyak atau apa? Mungkin masih ingat mungkin? Ada. Jadi kertas minyak, ada juga dari kertas mangka itu. Ada yang kuning-kuning tebal-tebal. Kalau itu yang besar, ukuran besar itu. Tapi kebanyakan yang dari kertas minyak. Kertas minyak. Wah. Kita buat sendiri. Jadi setelah saya SD, sudah pintar membuat sendiri. Wah, jadi pelajaran apa? Kita bikin galas sendiri. Kayaknya jadi lagi ada hikmahnya mungkin apa Pak Sekda? Ya itulah hikmahnya bahwa ya hidup ini juga seperti kita main layang-layang pada saat kapan kita harus mengulur talinya, kalau kencang angin bagaimana caranya. Ini kira-kira itu semua itu. Mendesain layang-layang. Filosofi main layang-layang. Iya. Jadi kapan kita menambah ketinggiannya, kapan kita bertahan untuk tidak menambah ketinggian. Luar biasa. Kapan kita harus menarik, kan gitu itu. Kapan? Karena kan ini kan goyangan angin itu kan, goyangan angin. Artinya kalau kita tidak atur, bisa bermasalah layang-layang kita kan. Jadi itu pelajaran hidup. Okay. Wah, luar biasa. Ya, jadi ini Pak Sekda. Artinya masa kecil, terus mungkin ada satu waktu Pak Sekda menyadari bahwa ternyata pengalaman alami yang sudah didapatkan semasa kecil akhirnya bisa dipakai di luar dan akhirnya menjadi seperti sekarang ini. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena saya salah satu orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk punya pengalaman sampai bersekolah di program doktor. Ya. Yang awalnya itu hanya berupa mimpi saja, karena bagaimana caranya kita menghayalkan untuk bisa sekolah tinggi. Yang saya bayangkan dulu itu bagaimana agar saya itu bisa jadi tentara. Berarti? Iya, saya punya cita-cita jadi tentara. Supaya kalau saya tentara, saya cepat dapat gaji. Dari gajiku saya bisa berbakti kepada orang tua saya, karena saya kan anak sulung dari 5 bersaudara. Jadi kalau saya menghasilkan uang dengan gaji menjadi tentara, saya bisa pakai untuk juga ikut serta membantu orang tua saya. Wah, luar biasa. Membiayai pendidikan adik-adik saya. Tetapi kan ternyata rencana saya, cita-cita saya menjadi tentara tidak kesampaian. Dengan segala macam keterbatasan ekonomi, saya bersekolah di perguruan tinggi negeri di Sulawesi Tenggara, di Kendari, di Universitas Saloleo. Saya memilih profesi pendidikan sebagai calon guru. Supaya cepat dapat. Supaya juga dalam kerangka tadi itu mencari calon guru, supaya bisa cepat menghasilkan uang, karena waktu itu kan guru sangat dibutuhkan. Iya, betul. Sesuai permintaan orang tua juga itu. Jadi saya masuk jadi calon guru di FKIP Unhalu di jurusan pendidikan bahasa dan seni. Tapi karena waktu saya sekolah, prestasi saya cukup bagus, cukup tinggi. Waktu saya kuliah saya diberi beasiswa tunjangan ikatan dinas. Dan setelah saya selesai di program S1 dengan beasiswa tunjangan ikatan dinas itu, saya akhirnya karena nilaiku tinggi gitu, tertinggi di waktu itu, waktu saya wisuda, maka kemudian saya diusul menjadi dosen di alma mater saya di Unhalu, Universitas Saloleo. Dan wah, ini waktu saya jalani status sebagai dosen, wah luar biasa. Saya sudah sangat mensyukuri bahwa ini capaian yang luar biasa. Sudah menjadi dosen, dan waktu itu orang Buton yang mengajar di perguruan tinggi negeri masih bisa dihitung jari itu, belum banyak. Baru sudah bisa membantu keluarga ini. Baru setelah itu saya sudah bisa membantu keluarga itu. Nah, kemudian saya lanjut S2.
tahun 1993 di KIP Malang, dan akhirnya kemudian saya bekerja dengan banyak pengalaman kerja. Saya menjadi konsultan lebih 10 tahun. Konsultan program pemerintah sampai yang terakhir sebagai konsultan program Bank Dunia yang juga dikelola oleh pemerintah. Dan setelah itu saya pergi studi S3 tahun 2009. Nah, di setelah proses saya menjadi konsultan itu, saya juga dipercaya menjadi pimpinan di pimpinan unit kerja di sana. Saya sempat menjadi ketua jurusan di jurusan tempat saya dulu belajar, jurusan pendidikan bahasa dan seni. Jurusan pendidikan bahasa dan seni itu ada jurusan bahasa Indonesia dan ada bahasa Inggris. Jadi makanya kalau di bawah-bawah ini banyak yang kenal saya, baik guru bahasa Inggris maupun guru bahasa Indonesia. Karena waktu saya jadi, ya tidak hanya sebagai mahasiswa, tapi mahasiswa saya mereka, tapi juga dulu saya pernah menjadi ketua jurusannya mereka gitu. Selama 4 tahun. Nah, karena saya aktif di pekerjaan konsultan, akhirnya waktu mau pemilihan kembali saya tidak lagi mengajukan diri untuk dipilih, karena saya pikir yang penting sudah punya pengalaman memimpin lah. Jadi saya pernah juga jadi kepala perpustakaan gitu, di sana di kampus saya. Saya kerja jadi konsultan itu tadi sampai lebih 10 tahun. 10 tahun. Usia saya lebih 10 tahun termanfaatkan sebagai konsultan, dan saya boleh mengatakan bahwa tetesan keringatku tuh hampir menetes di seluruh wilayah provinsi negara ini. Salah satunya mungkin bisa di-share. Iya, waktu saya jadi konsultan manajemen pelatihan di program peningkatan mutu guru SD, itu kan se-Sulawesi Tenggara. Saya harus keliling di seluruh wilayah Provinsi Tenggara, memastikan pelaksanaan pelatihan berjalan sebagaimana seharusnya atau tidak, mengevaluasi pelaksanaannya sesuai SOP atau enggak. Itu kerjaanku itu. Sehingga harus pada saat kegiatan proyek mulai, saya harus kelilingi ini semuanya. Jadi pengalaman ini yang iya. Saya belajar dengan banyak orang. Saya bertanya pada siapa saja yang saya temui yang kebetulan saya yakin dia lebih tahu dari saya soal banyak hal. Dan saya orang yang mudah mau bertanya lah, mau belajar. Jadi sesuatu yang belum saya yakini betul, saya tahu, saya belajar, saya tanya orang gimana caranya ini. Nah, sehingga itulah tadi saya bisa jadi konsultan. Dan tentu ini pengalaman menjadi konsultan ini perwujudan menjadi konsultan, tentu pengaruh-pengaruh yang tadi yang saya dapat, nilai-nilai bentukan di lingkungan masa kecil saya itu. Saya akhirnya bisa diterima orang, bisa berdiskusi diterima dalam pengertian bahwa mereka mau menerima saya pada saat dalam posisi saya sebagai bagian dari peserta satu kegiatan atau saya sebagai pembicara pada satu kegiatan. Mereka bisa menerima saya. Gitu itu. Jadi hidup ini itulah berwarna-warni, dan berwarna-warninya inilah yang harus kita sikapi sebagai anugerah. Ya, anugerah bagi kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Begitu. Luar biasa. Jadi ini pasti mungkin kita mau bicara banyak, tapi ya mungkin cukup ya. Jadi kita akan minta closing statement dari Pak Sekda sebagai penutup. Ya, kira-kira mungkin apa yang bisa disampaikan sebagai penutup, Pak? Ya sebagai anak keraton ya? Ya, sebagai anak benteng. Anak benteng. Jadi begini. Anak keraton. Saya menghimbau kepada anak keraton, anak yang lahir dan besar di dalam wilayah Benteng Wolio, Wolio Keraton, agar mari kita berkiprah sesuai bidang keahlian kita untuk berperan mengupayakan agar harapan-harapan besar menjadikan Benteng Keraton itu menjadi warisan dunia bisa kita wujudkan, dan itu bisa terwujud atau tercapai harapan itu kalau semua kita sadar
Jadi pariwisata di satu sisi kita kembangkan, tapi di sisi lain tradisi hidupnya orang yang ada dalam satu destinasi wisata juga harus menjadi kebiasaan kita, pola hidup kita. Kita harus ramah dengan orang, kita harus bersikap terbuka, tapi tetap ketat berada pada saringan kultur kita itu. Dan pokoknya harus menjadi orang yang tampil mengagumkan, sehingga kalau orang yang dari luar kita datang ke dalam benteng Wolio, kagum, bangga, hebat ini masyarakat Bau-Bau, khususnya masyarakat di dalam benteng adalah penampakan tentang masyarakat Buton yang ramah, sopan, mau menerima orang, tetapi dengan ketegasan tentang tetap menjaga nilai-nilai leluhurnya. Ya, lalu kemudian mau membantu siapa saja yang membutuhkan, sehingga kalau itu akhirnya menimbulkan kesan positif dari siapa saja dari luar kita. Mari kita berkunjung ke sana. Nah, kalau banyak orang yang datang berkunjung kan pasti akan menimbulkan tambahan pendapatan daerah. Kalau tambahan pendapatan daerah semakin bagus, maka berarti pembangunan kita menjadi lebih bagus lagi gitu. Ya. Saya kira begitu. Ya, terima kasih Pak Sekda atas waktunya. Ya, sekian koja-koja kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.